Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Isna Kasmilawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keilmuan SD. Penyaji proposal pada hari ini yang pertama, Mardela Hijriati, kedua, Muhammad Gilang Pradipa, dan yang terakhir, Renda Melina, serta teman-teman sekalian yang telah mengikuti Seminar Keilmuan SD pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nursarifah Napisah, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Berikut adalah susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh penyaji. Yang ketiga, penutup. Sebelum memulai acara seminar pada hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi pertama adalah proposal dari Mardela Hijriati dengan NPM 3062056116 dengan judul Strategi Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS kelas 6 SDN Gambah Luar tahun pelajaran 2022-2023. Dipersilahkan kepada Mardela Hijriati untuk mempresentasikan proposalnya. Baiklah, kepada Ibu dan saudara-saudari dipersilahkan untuk mendengarkan presentasi dari pemateri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mardela Hijriati dengan NPM 3062056116. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal seminar keilmuan saya, yaitu yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran EPS kelas 6 di SD Negeri Gambah Luar tahun pelajaran 2022-2023. Alasan saya memilih judul ini karena kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Hal ini dikarenakan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa kurang berminat pada mata pelajaran EPS. Yang kedua, kurangnya keseimbangan bimbingan antara orang tua dan guru. Dan tiga, ada sebagian siswa yang lambat dalam menangkap atau memahami materi pelajaran yang diberikan. Akan tetapi, masalah yang ada pada diri siswa tersebut adanya kekurangan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga siswa ada yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran, misalnya seperti guru kurang aktif dalam merespon siswa dan kurangnya pemahaman guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana strategi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 6 DSD Gambah Luar tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 6 DSD Negeri Gambah Luar tahun pelajaran 2022-2023. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan strategi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 6 DSD Negeri Gambah Luar tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 6 di SD Negeri Gambah Luar tahun pelajaran 2022-2023. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama ada bagi siswa. Siswa dapat mengetahui kesulitan belajar dan menemukan cara untuk membentuk minat belajar yang diinginkan dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang kedua ada bagi guru, yaitu sebagai wadah menambah wawasan atau pengetahuan guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dan guru dapat mengetahui strategi pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga bagi sekolah,
yaitu memberikan sumbangan dan perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan potensi belajar siswa yang akhirnya berpengaruh pada moto sekolah dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pentingnya menerapkan strategi pada proses belajar mengajar. Adapun kajian teori pada penelitian ini adalah yang pertama ada pengertian strategi, yang kedua pengertian guru, yang ketiga tugas dan tanggung jawab guru, yang keempat pengertian minat belajar, dan yang kelima adalah pengertian pembelajaran EPS. Jenis dan pendekatan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif, data kualitatif terbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Peneliti kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat dipandang dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan cara mengumpulkan datanya atau informasi mengenai suatu keadaan yang akan diteliti dan akan dipaparkan secara apa adanya. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang bersifat langsung dan peneliti kumpulkan secara langsung dari sumber yang pertama. Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada guru kelas mata pelajaran EPS kelas 6 SD Negeri Gambah Luar dan juga kepada 8 siswa kelas 6 SD Gambah Luar dan warga sekolah lainnya yang menjadi objek dalam penelitian. Kedua yaitu ada data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen. Dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, tata usaha, serta dokumentasi arsip siswa kelas 6 SD Negeri Gambah Luar. Adapun teknik analisis dari penelitian ini adalah yang pertama ada reduksi data. Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data yang diperoleh peneliti dari pengamatan dari wawancara yang telah dilakukan, dari data-data kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka diambil data yang berkaitan dengan peningkatan minat belajar siswa, terutama strategi guru dalam mengajar yang berpengaruh pada minat belajar siswa. Dari data tersebut dianalisis dan dijelaskan sesuai fakta yang didapat di lapangan. Kemudian ada juga display data. Penyajian data adalah penelitian ini adalah teks narasi yang menjelaskan tentang penerapan strategi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dan teknik analisis yang terakhir adalah verification atau penarikan kesimpulan dan informasi yang didapat saat wawancara tentang penerapan model pembelajaran guru IPS yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat dan waktu pada penelitian ini adalah lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian yang berlangsung. Penelitian dilakukan di SD Negeri Gambah Luar, Jalan Iwang Sekarti Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tempat penelitian dipilih karena minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih kurang. Peneliti memilih SD Negeri Gambah Luar sebagai tempat penelitian karena penelitian ini mendapat dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan juga guru wali kelas 6 yang memberikan kesempatan kepada peneliti melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan pada rentang waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Waktu penelitian dipilih karena peneliti ingin mengetahui minat belajar siswa pada mata pelajaran EPS kelas 6D SD Negeri Gambah. Mungkin itu saja pemaparan presentasi seminar keilmuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi proposal dari Merdela Hijriati. Sekarang kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu proposal dari Muhammad Gilang Pradiva dengan NPM 3062056066 dengan judul Meningkatkan Keterampilan Membaca melalui permainan flashcards di kelas 4 SD Negeri Panglima Dambung. Dipersilakan kepada Muhammad Gilang Pradiva untuk mempresentasikan proposalnya.
Baiklah, kepada ibu dan saudara-saudari dipersilahkan untuk mendengarkan presentasi dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gilang Pradipa, nomor pokok mahasiswa 30620560066, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan seminar proposal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar proposal SD, yang mana judul seminar proposal yang saya angkat merupakan metode penelitian tindakan kelas yang berjudul meningkatkan keterampilan membaca melalui media flashcard atau melalui permainan flashcard di kelas 4 SD Panglima Dambung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Mutu pendidikan merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang sejak dahulu terus diusahakan peningkatannya. Berbagai usaha seperti pelatihan, peningkatan kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku, dan juga alat pelajaran dilakukan, tetapi mutu pendidikan di Indonesia belum mengalami peningkatan yang baik menurut Nur Hadi dan Marda Tailah 2016 di halaman 78. Salah satunya peningkatan mutu pendidikan yang melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat membentuk perubahan tingkah laku peserta didik menuju keadaan yang lebih baik dalam belajar menggunakan bahasa, berkomunikasi, dan juga berbagi pengalaman dengan teman-temannya melalui pembelajaran tersebut. Flashcard salah satu model pembelajaran yang dapat mengetahui permasalahan tersebut adalah menggunakan metode flashcard dalam pembelajaran. Penerapan model flashcard diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif dalam meningkatkan keterampilan, sedangkan guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing yang akan menunjang kegiatan siswa. Flashcard adalah salah satu bentuk media edukatif berupa kartu yang membuat gambar, kata, huruf, maka dengan itu media ini merupakan media pembelajaran yang dapat membantu dalam meningkatkan berbagai aspek seperti mengembangkan daya ingat, melatih kemandirian, meningkatkan jumlah kosakata, merangsang keinginan siswa untuk belajar aktif, dan lainnya. Karakteristik media flashcard cukup sesuai untuk usia anak dini di kelas 4 SD, yang mana pada usia anak tersebut anak-anak lebih suka belajar sambil bermain, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih antusias, dan juga siswa akan mempunyai gambaran terhadap keadaan nyata yang ada di sekitar melalui gambar-gambar dan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini fokus pada aspek-aspek meningkatkan keterampilan membaca anak melalui permainan flashcard di SD Negeri Panglima Dambung. Dan rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama, bagaimana aktivitas pembelajaran menggunakan media flashcard untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa SD Negeri Panglima Dambung tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang kedua, apakah melalui media flashcard dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa di SD Panglima Dambung tahun pembelajaran 2022-2023.
untuk masuk ke penelitian, adapun kajian teori yang saya lakukan, yang pertama keterampilan. Pengertian keterampilan menurut Ridwanuddin, keterampilan adalah materi atau bahan pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan ide, memilih menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Dalam hal ini, keterampilan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan juga lebih bernilai. Subana dalam Istanto juga berpendapat bahwa keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran atau nalar, sedangkan perbuatan yang efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu termasuk kreativitas. Keterampilan memiliki beberapa unsur kemampuan, yaitu yang pertama kemampuan mengolah pikir atau psikis, yang kedua kemampuan oleh perbuatan atau fisik, dan yang ketiga keterampilan bahasa diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, serta berbicara. Dan yang kedua, dalam kajian teori ada pengertian membaca. Menurut Tarigan berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Informasi yang diperoleh pembaca didapat melalui tulisan. Dan juga menurut Resmini, Sundari, dan Curiah, membaca adalah kegiatan berinteraksi yang dikodekan ke dalam cetakan huruf-huruf. Dengan kata lain, membaca adalah proses kegiatan mencocokkan huruf dan melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Di dalam segala hal, segala sesuatu pasti memiliki tujuan dan juga fungsi. Sama hal dengan membaca. Tujuan membaca menurut Farida Rahim, membaca hendaknya mempunyai tujuan karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Menurut Farida Rahim, ia juga memaparkan tujuan membaca mencakup yang pertama ada kesenangan, yang kedua menyempurnakan membaca nyaring, yang ketiga menggunakan strategi tertentu, yang keempat memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, yang kelima mengingatkan atau mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, yang keenam memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, yang ketujuh mengonfirmasikan atau menolak prediksi, yang kedelapan menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks, dan yang kesembilan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Itu merupakan tujuan membaca. Dan aspek-aspek membaca menurut Tarigan, ia berpendapat sebagai garis besarnya terdapat dua aspek yang penting dalam membaca, yakni yang pertama, keterampilan membaca yang bersifat mekanis atau mechanical skill yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah atau lower order. Aspek ini juga mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, fenom atau grafem, kata, frase, pola, klausa, kalimat, dan lain-lain. Yang kedua, pengenalan hubungan, korespondensi, pola ejaan, dan bunyi, atau yang dimaksud kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau to bark at frame. Dan yang terakhir, kecepatan membaca ke taraf lambat. Selanjutnya, keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi atau higher order. Dalam higher order juga memiliki aspek. Yang pertama, memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikansi atau makna, misal maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, dan juga reaksi pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian,
maksudnya isi dan bentuknya. Dan yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah digunakan atau disesuaikan dengan keadaan. Komponen-komponen dalam membaca ada terbagi menjadi dua, yaitu proses membaca dan produk membaca. Proses membaca merupakan proses yang kompleks. Proses ini melibatkan sejumlah kegiatan fisik dan mental. Dan yang kedua, produk membaca. Produk membaca merupakan komunikasi dan juga pemikiran serta emosi antara penulis dan juga pembaca. Di dalam membaca juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan membaca keras-keras di depan umum. Seperti saya yang sedang melakukan seminar proposal ini merupakan salah satu contoh dari membaca nyaring. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami teks yang dibacanya secara lebih mendalam. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk memahami, mengerti maksud dan tujuan penulis dalam media tertulis. Dalam membaca dalam hati itu terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tentunya selain memiliki tujuan dan juga jenis-jenis, membaca memiliki manfaat. Farida Rahim mengatakan proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa-masa mendatang. Nah, itu tadi pengertian tentang membaca. Selanjutnya, keterampilan membaca. Dalam kajian teori, selain keterampilan membaca, ada juga yang digabung menjadi keterampilan membaca. Keterampilan membaca dapat diartikan sebagai kemampuan yang perlu dilatih untuk mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan melalui kata-kata atau bahasa tulis yang melibatkan kegiatan visual dan kognisi, di mana kedua kemampuan ini diperlukan untuk memberikan lambang-lambang huruf agar dapat dipahami dan menjadi bermakna bagi para pembaca. Dan yang keempat ada media pembelajaran. Media pembelajaran, salah satu peran guru adalah sebagai fasilitator. Ini artinya seorang guru harus mempunyai atau harus mampu menyediakan fasilitas termasuk perangkat media yang mana dapat dipergunakan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Penyediaan media tersebut dapat menjadikan komunikasi dan interaksi guru dengan siswa menjadi lebih optimal. Jika belajar merupakan sebuah proses komunikasi, maka guru yang bertindak sebagai komunikator harus pintar memilih wahana penyalur pesan agar apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Wahana penyalur pesan itulah yang kemudian dikenal sebagai media pembelajaran. Dan menurut Suparno, media pembelajaran, media adalah alat yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Pengirim dan penerima pesan itu dapat terbentuk orang atau lembaga, sedangkan media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku, dan sebagainya. Hakikat media. Hakikat media menurut Gerlach dan Eli dalam Azhar Arsyad, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Dan ciri-ciri umum media ada beberapa hal. Yang pertama, ciri-ciri umum mengenai media adalah sebagai berikut. Pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dikenal sebagai perangkat keras atau hardware, yakni suatu benda yang dapat dilihat, didengar, dan diraba dengan panca indera.
Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik atau yang dikenal sebagai perangkat lunak, software, yakni kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isinya yang ingin disampaikan kepada siswa. Ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio yang dapat dilihat ataupun didengarkan. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio dan televisi, kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, dan OHP, atau perorangan, misalnya modul komputer, radio, tape, kaset, dan juga video recorder. Dan yang terakhir, sikap perbuatan organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri umum pada media adalah isi dari pesan yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Sama hal dengan membaca, media juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, menurut Arif S. Sadiman memaparkan bahwa jenis media yang biasanya digunakan dalam proses belajar mengajar, khususnya di Indonesia, terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada media grafis. Media grafis merupakan media visual yang dapat menyampaikan pesan berupa simbol-simbol komunikasi visual. Dan yang kedua, ada media audio. Media ini berinteraksi atau menitikberatkan pada indera pendengaran seperti radio, alat perekam, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. Yang ketiga, ada media proyeksi diam. Media ini memiliki persamaan dengan media grafis, terutama berkaitan dengan penyampaian yang lebih menitikberatkan indera visual. Perbedaannya adalah media grafis ini langsung dipergunakan siswa tanpa proyeksi, sedangkan media proyeksi memerlukan alat penampil yakni proyektor, seperti kita biasanya melakukan presentasi di kelas. Beberapa jenis media proyeksi diantara lain adalah film bingkai atau slide, film rangkai atau film strip, overhead projector atau OHP, dan juga proyektor FAQ. Yang keempat, ada media audio visual. Media ini merupakan media yang mengintegrasikan indera penglihatan dan juga pendengaran. Unsur suara ataupun unsur gambar berasal dari suatu sumber. Adapun yang termasuk dari jenis media audio visual dan media audio visual ini antara lain adalah film, gambar hidup, low film atau film gelang, televisi termasuk TVST, dan juga video. Nah, jadi itu tadi merupakan jenis-jenis media pembelajaran. Selanjutnya, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad, terdapat 3 fungsi media dalam proses pembelajaran, yaitu fungsi afektif, kognitif, dan juga kompensatoris. Fungsi afektif merupakan media yang dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau ketika membaca teks yang bergambar. Yang kedua, ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif merupakan media yang dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang ketiga, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah atau lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Dan yang
terakhir merupakan bagian inti dari seminar proposal saya, yaitu kartu kata berseri atau flashcard. Nah, hakikat kartu kata berseri atau flashcard. Flashcard atau education card merupakan kartu-kartu bergambar yang dilengkapi kata-kata yang diperkenalkan oleh Glenn Dowman, yakni seorang ahli bedah otak dari Filipidae, Pennsylvania. Gambar-gambar pada flashcard dikelompokkan antara lain seri binatang, buah-buahan, pakaian, warna, bentuk, angka, seri membaca, alat transportasi, dan lain sebagainya. Kartu ini dimainkan dengan cara diperlihatkan kepada anak dan dibacakan secara cepat hanya dalam waktu 1 detik dalam tiap-tiap kartu. Sejalan dengan hal tersebut, Pakasi berpendapat bahwa flashcard ialah kartu yang memuat kata yang ditunjukkan kepada anak-anak untuk dilihat dalam sekejap mata. Artinya, kartu-kartu yang menunjukkan kepada siswa hanya dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, yakni hanya 1 detik. Dan kemudian disembunyikan lagi ketika guru menunjukkan sebuah kartu, siswa harus memiliki atau memberikan tanggapan secepat mungkin, yakni dengan cara membaca kata yang ditunjukkan tersebut. Dan tujuan dari penggunaan media flashcard ini yaitu untuk melatih kemampuan otak kanan siswa untuk mengingat gambar dan kata-kata, sehingga pembendaharaan kata-kata dan kemampuan membaca anak bisa dilatih dan ditingkatkan sejak usia dini. Media kartu berseri flashcard merupakan media pembelajaran dalam bentuk kartu yang berisinya kata-kata, gambar-gambar, atau kombinasi dari keduanya, dan dapat digunakan untuk mengembangkan pembendaharaan kata pada umumnya dan pada bahasa asing, khusus dalam proses pembelajaran. Persiapan penggunaan kata-kata berseri. Dalam penggunaan kata-kata berseri flashcard, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, justrunya kita harus mempersiapkan diri. Guru perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, memiliki keterampilan untuk menggunakan media tersebut. Jika perlu, kita memperlancar, lakukanlah dengan berulang-ulang meski tidak langsung di hadapan siswa. Siapkan juga bahan-bahan alat lainnya yang mungkin diperlukan. Nah, setelah itu mempersiapkan kartu berseri. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan bahwa jumlahnya cukup atau tidaknya media lain untuk membantu. Dan yang ketiga, mempersiapkan tempat, karena media ini merupakan sambil bermain, jadi tempat kita harus siapkan bisa dilakukan di tengah-tengah siswa ataupun pada saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, yang pastinya kita harus mempersiapkan siswanya terlebih dahulu untuk mempraktekkan media pembelajaran dengan model atau metode kartu kata berseri ini tadi, atau yang bisa disebut dengan flashcard. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat bahwa langkah-langkah dalam menggunakan media flashcard bisa kalian lihat pada slide di samping ini. Kelebihan dalam menggunakan media kartu kata berseri atau flashcard. Kelebihan yang didapatkan dalam menggunakan kata berseri, yang pertama, praktis, dilihat dari cara pembuatan dan penggunaannya. Yang kedua, tentunya mudah dibawa-bawa, karena media ini merupakan media yang bentuknya kecil, bisa diletakkan di saku guru ataupun di tas guru. Yang ketiga, menyenangkan, karena media kartu berseri ini dapat digunakan melalui permainan. Dan yang keempat, mudah diingat. Karakteristik media kartu kata adalah menyajikan kata-kata yang ada pada setiap kartu yang disajikan. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian di atas, maka saya mengajukan
perumusan hipotesis tindakan sebagai berikut. Penggunaan media flashcard dapat meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 4 SD Negeri Panglima Dambung. Yang terakhir, metode penelitian. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas. Menurut Akib 2011, peneliti tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya. Sebagai hasil belajar siswa meningkat, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang keterampilan membaca pada siswa kelas 4 SD. Dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Chemis dan McTaggart yang terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan juga refleksi atau reflecting. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini saya lakukan di SD Negeri Panglima Dambung, kandangan yang terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Desa Kelurahan Padang Batung, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan penelitian ini dilakukan pada semester 5 tahun ajaran 2022-2023. Prosedur penelitian. Tujuan PTK adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, cara guru dalam pembelajaran bahan ajar, penggunaan sumber dan media pembelajaran, suasana pembelajaran hasil belajar yang berupa berbagai kompetensi atau prestasi, nilai-nilai sikap keaktifan, keberanian, rasa senang siswa, dan juga lain-lain. PTK mengupayakan perbaikan kondisi pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kelas. Dan kembali ke topik, jenis dan model penelitian dari PTK model Chemis dan McTaggart tadi, yaitu ada 4 siklus. Siklus pertama yaitu perencanaan atau planning. Adalah kegiatan perancangan untuk memecahkan masalah perencanaan. Dalam penelitian ini dibuat berdasarkan realita yang ada saat itu, bahwa banyak dari siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca dengan menggunakan media kartu berseri ini. Diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi siswa yang kesulitan dalam belajar membaca. Merupakan planning. Tindakan atau acting adalah pelaksanaan yang dilaksanakan, skenario kerja tindakan perbaikan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. Tindakan dapat diartikan sebagai pula realisasi atau teori dan teknik mengajar, serta tindakan treatment yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam tindakan, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu guru mengecek kehadiran siswa, guru memotivasi siswa agar belajar dan pembelajaran dapat berjalan sesuai harapan, guru menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran, juga guru meminta semua kelompok bergantian untuk mempresentasikan hasil perolehan kelompoknya di depan kelas. Dan yang ketiga ada observing. Observing merupakan pengamatan atau tindakan dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi, di mana observing atau observasi ini dipandang sebagai teknik yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat ada refleksi atau reflecting, merupakan kegiatan yang difokuskan pada upaya untuk menganalisis, mensintesis, memaknai, menjelaskan, dan menyimpulkan data yang telah diteliti. Tadi yang terjadi pada siklus pertama. Siklus kedua merupakan tindakan perbaikan dari siklus 1 yang belum berhasil. Nah, jadi itu tadi adalah jenis dan model penelitian. Selanjutnya
tempat penelitian tadi di SD Negeri Panglima Dambung kelas 4. Subjek penelitian kelas yang dijadikan subjek penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 4 SDN Negeri Panglima Dambung. Dan teknik pengumpulan data, saya di sini melakukan teknik pengumpulan data menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi secara umum dapat diartikan sebagai penghimpunan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan sebagai objek pengamatan. Dan yang kedua, melakukan tes. Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah dan petunjuk yang ditujukan kepada tes T untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Dan yang ketiga, ada wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan bertujuan melakukan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau kuit wawancara. Dan yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data ini merupakan semua catatan berian siswa ke guru, kepala sekolah yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti atau saya menggunakan checklist dokumentasi sebagai alat dalam mengkaji dokumen yang digunakan untuk mendukung data penelitian. Selanjutnya, sumber data. Sumber data didapatkan melalui data sekunder dan juga data primer. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini didasarkan pada konsep yang ada pada teori, yakni pada saat pelaksanaan, proses pembelajaran dan data yang sudah terkumpul seperti hasil lembar kerja siswa atau LKS, hasil observasi, aktivitas siswa, catatan lapangan, dan dokumen foto. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tahap menganalisa data dimulai dengan membaca keseluruhan data yang ada dari berbagai sumber, kemudian mengadakan reduksi dan juga menyusunnya dalam satuan-satuan dalam mengkategorikannya, kemudian diperiksa keabsahannya. Nah, hasil analisis data kualitatif tersebut adalah untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam membaca dengan media kartu berseri flashcard sebagai dasar untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan siswa. Dan indikator keberhasilan penelitian ini mengungkap masalah rendahnya kemampuan membaca siswa. Data rendahnya kemampuan membaca siswa ini diperoleh dari hasil observasi penelitian. Kemudian dengan memanfaatkan teori-teori yang ada sebagai bahan pendukung, dilakukan pendidikan atau dilakukan penelitian tindakan kelas, yaitu dengan mengubah pembelajaran yang monoton, textbook, atau dapat dikatakan kurang bervariasi yang menimbulkan kejenuhan siswa dalam belajar. Dengan pembelajaran menggunakan media kartu berseri atau flashcard, penerapan pembelajaran dengan media kartu berseri flashcard ini tadi dilakukan berdasarkan pandangan bahwa kemampuan membaca siswa di kelas rendah akan meningkat setelah diterapkan pembelajaran media kartu berseri atau flashcard. Dan dari hasil pengamatan setelah melakukan penelitian, bahwa selama proses pembelajaran melalui lembar observasi aktivitas siswa pada akhir siklus menunjukkan bahwa rata-rata sudah mencapai di atas 70%. Demikian yang dapat saya presentasikan hasil seminar proposal saya. Itulah yang saya paparkan dari tadi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurang pahaman Anda yang mendengarkan, mohon dimaafkan, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi presentasi proposal dari Muhammad Gilang Pradipa. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu materi proposal dari Renda Mailina dengan NPM 3062056179 dengan judul Dampak Media Sosial Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 DSDN Kandangan. Dipersilahkan kepada Renda Mailina untuk mempresentasikan proposalnya. Baiklah, kepada Ibu dan saudara-saudari dipersilahkan untuk mendengarkan presentasi dari pemateri. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator Saripah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 di SDN Kandangan. Baik, masuk di slide pertama, latar belakang. Dampak negatif yang dihasilkan media sosial dapat mengakibatkan menurunnya kefokusan anak terhadap pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa, dan terjadilah akhirnya penurunan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Kandangan. Di usia seperti ini memang mudah sekali bagi anak-anak terkena pengaruh dampak positif, bahkan dampak negatif yang ada pada media sosial, apalagi dengan kurangnya pengawasan orang tua terhadap kegiatan anak menggunakan aplikasi TikTok. Solusi yang dapat diberikan kepada pihak sekolah adalah mengadakan sosialisasi kepada wali murid tentang bahayanya dampak penggunaan berbagai platform media sosial jika sampai salah digunakan oleh siswa. Lalu rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana pengaruh media sosial terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN Kandangan. Yang kedua, apakah dengan mengadakan sosialisasi dapat menangani dampak sosial media terhadap hasil belajar. Lalu untuk tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mencegah menurunnya hasil belajar siswa yang diakibatkan penggunaan media sosial. Yang kedua, dengan mengadakan sosialisasi dapat menangani dampak sosial media terhadap hasil belajar. Manfaat penelitian bagi siswa mencegah menurunnya hasil belajar akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pertimbangan guru-guru untuk referensi kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi penurunan hasil belajar. Dan untuk bagi peneliti lain sebagai referensi atau rujukan yang bisa dikembangkan untuk penelitian yang baru. Dan untuk kajian teoritis, yang pertama ada pengertian hasil belajar, yang kedua ada macam-macam hasil belajar, dan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Lalu ada pengertian media sosial dan ciri-ciri media sosial, dan ada pengertian tentang TikTok. Lalu ada cara penelitian, yang subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Kandangan sebanyak 12 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Lalu untuk setting penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023. Waktu penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui hasil belajar siswa di kelas 5 SDN Kandangan tahun pelajaran 2023-2024. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itu tadi presentasi proposal dari Renda Mailina. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari pemateri terakhir, maka berakhir pula acara seminar kita pada hari ini. Alhamdulillah, sudah kita lewati secara bersamaan rangkaian demi rangkaian acara seminar keilmuan SD. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Isna Kasmilawati SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar keilmuan SD. Saya Siti Nur Sarifah Nafisah, selaku moderator pada hari ini,
Dan teman-teman pemateri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga memohon maaf atas segala perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati seluruh teman-teman yang telah berhadir. Demikian telah berakhir acara seminar keilmuan SD pada hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.